Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai anggaran kas. Menurut para ahli, pengertian anggaran kas adalah yang pertama, menurut Munandar, anggaran kas adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang semua jumlah kas beserta perubahannya dari waktu ke waktu selama periode tertentu di masa yang akan datang, baik itu perubahan berupa penerimaan kas maupun perubahan berupa pengeluaran kas. Menurut Hackett, Wilson, and Campbell, di dalam bukunya Control Shift, tugas akuntansi manajemen mendefinisikan bahwa anggaran kas adalah program penjualan dan biaya yang terkoordinasi dan terkolerasi dengan perubahan-perubahan neraca penjualan serta pengeluaran yang diperkirakan. Menurut Ani Aguskana, anggaran kas adalah perencanaan posisi kas dalam jangka waktu tertentu yang terdiri dari dua bagian, yaitu perencanaan penerimaan kas atau aliran kas masuk dan perencanaan pengeluaran kas atau aliran kas keluar. Pengertian secara umum anggaran kas adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu maupun bulan ke bulan selama periode tertentu yang berupa itu baik pengeluaran kas maupun penerimaan kas. Penyusunan anggaran kas ini sangat perlu bagi perusahaan untuk menjaga penjagaan likuiditas dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat dari anggaran kas. Dari pendapat-pendapat yang dikatakan oleh beberapa para ahli tadi maupun secara umum dapat dikatakan bahwa anggaran kas itu berperan sebagai alat bantu manajemen dalam melakukan perencanaan sumber daya yang akan diperoleh dan digunakan serta mengendalikan bagaimana sumber tersebut digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan yang dalam waktu tertentu. Anggaran ini dapat membantu manajemen dalam pengendalian kas karena anggaran kas memberikan informasi yang berguna tentang pola penerimaan dan pengeluaran kas pada periode operasi perusahaan, sehingga mengetahui apakah perusahaan ini mengalami defisit atau surplus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang tujuan utama budget kas atau tujuan utama anggaran kas. Di sini memiliki tujuan utama budget kas. Yang pertama itu memberikan taksiran posisi akhir setiap periode sebagai akibat dari operasional perusahaan. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya, sekaligus untuk menentukan kebutuhan pembiayaan dan kelebihan kas menganggur untuk investasi. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan total modal kerja, pendapatan, penjualan, biaya, dan utang. Yang keempat, dapat dipakai sebagai alat pemantau posisi kas secara terus-menerus. Baiklah, selanjutnya tentang tujuan penyusunan anggaran kas. Di sini, tujuan penyusunan anggaran kas terdapat 6. Yang pertama itu menentukan posisi kas pada berbagai waktu, yaitu dengan membandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar, sehingga saldo kas pada akhir suatu periode akan sama dengan saldo kas awal, ditambah penerimaan kas pada periode tertentu dan dikurangi pengeluaran kas pada waktu yang sama. Yang kedua, memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. Defisit terjadi bila mana pemasukan ditambah saldo awal ternyata lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran kas yang harus dibayar. Sebaliknya, surplus akan terjadi bila mana pemasukan melebihi pengeluaran, sehingga jumlah saldo akhir periode mengalami peningkatan terhadap kemungkinan defisit. Yang ketiga, mempersiapkan keputusan pembelanjaan berjangka pendek ataupun berjangka panjang. Dengan terjadinya defisit kas perusahaan, perlu mencari dana tambahan yang mana sumber tersebut menguntungkan. Yang keempat, menggunakannya sebagai dasar kebijaksanaan pemberian kredit. Besar kecilnya kas yang tersedia juga menunjukkan kemampuan perusahaan membelanjai modal kerjanya. Yang kelima itu menggunakan sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan. Sesuatu jenis biaya yang sudah dianggarkan perlu diatur penggunanya lewat mekanisme otorisasi pengeluaran kas. Dengan demikian, plafon anggaran tidak akan dilampaui dan sekaligus disesuaikan dengan keadaan likuiditas perusahaan. Yang keenam, anggaran kas yang sudah ada juga berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas yang sebenarnya. Dengan demikian, varian dalam arus kas masuk maupun kas keluar dapat diketahui menjadi penyebabnya. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran.
Pada penyusunan anggaran ini terbagi atas dua sektor. Sektor yang pertama yaitu sektor penerimaan kas. Pada sektor penerimaan kas ini berasal dari yang pertama penjualan tunai barang jadi yang diproduksi. Yang kedua yaitu penagihan piutang. Yang ketiga yaitu penjualan aktiva tetap. Yang keempat yaitu penerimaan lain-lain atau non-operating seperti penghasilan bunga, penghasilan sewa, penghasilan di freelance dan sebagainya. Yang baiklah, sektor yang kedua yaitu sektor pengeluaran kas. Pada sektor ini umumnya berupa pengeluaran untuk biaya-biaya, baik biaya-biaya utama atau operating maupun biaya-biaya bukan utama atau non operating. Seperti misalnya yang pertama, pembelian tunai bahan mentah. Yang kedua, pembayaran utang. Yang ketiga, pembayaran upah tenaga kerja langsung. Yang keempat, pembayaran biaya pabrik tidak langsung. Yang kelima, pembayaran biaya administrasi. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor pada anggaran kas. Faktor pada anggaran kas ini terbagi atas dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi penerimaan kas. Antara lain yang pertama, anggaran penjualan, khususnya rencana tentang jenis, kualitas, dan jumlah kualitas barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Jika semakin besar jumlah penjualan, maka semakin besar pula penerimaan kas. Yang kedua yaitu keadaan persaingan di pasar. Persaingan yang lebih keras akan dapat memperkecil penerimaan kas. Sebaliknya, jika persaingan di pasar lebih lunak, akan memungkinkan perusahaan dapat memperbesar penerimaan kas. Yang selanjutnya yaitu posisi perusahaan dalam persaingan cukup kuat akan memperbesar penerimaan kas. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas. Antara lain yang pertama, budget pembelian bahan mentah, khususnya rencana tentang jenis, kualitas, dan jumlah kualitas bahan mentah yang akan dibeli dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua yaitu keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar. Persaingan yang lebih keras akan memperkecil pengeluaran kas. Yang ketiga yaitu posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah. Bila posisi perusahaan cukup kuat, maka perusahaan lebih dapat memaksakan pembelian secara kredit sehingga akan memperkecil pengeluaran kas. Yang keempat yaitu syarat pembayaran atau term of payment yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupi Aziza. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang anggaran kas. Nah, materi yang saya bahas kali ini adalah bentuk anggaran kas. Anggaran kas terdiri dari dua bidang, yaitu anggaran pengeluaran kas dan anggaran penerimaan kas. Untuk penjelasan tentang dua bidang ini telah dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Nah, materi selanjutnya yaitu pendekatan penyusunan anggaran kas. Menurut M. Nafarin, terdapat dua pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Yang pertama yaitu pendekatan kas masuk dan kas keluar. Nah, metode ini didasarkan pada analisis naik dan turunnya kas yang dianggarkan, yang mencerminkan semua arus kas masuk dan kas keluar dari anggaran penjualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Sedangkan pendekatan akunting keuangan merupakan pendekatan yang bertolak ukur kepada laba bersih yang diubah dari dasar akrual menjadi dasar kas. Artinya disesuaikan dengan perubahan rekening penundaan rekening bukan kas, seperti beban atau biaya terutang, beban atau biaya bayar di muka, depresiasi, penyusutan, penghapusan atau amortisasi. Pendekatan ini tidak membutuhkan data yang rinci dan lebih sedikit rinciannya tentang arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, selanjutnya yaitu menurut Ellen Christina ada dua pendekatan dalam menyusun anggaran kas, yaitu anggaran kas jangka pendek. Nah, anggaran kas jangka pendek merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan.
Anggaran kas jangka pendek sesuai dengan rencana laba taktis jangka pendek dan memerlukan rencana atau estimasi aliran kas masuk dan keluar yang rinci, yang secara langsung berkaitan dengan rencana laba tahunan. Sedangkan menurut yang kedua yaitu anggaran kas jangka panjang. Anggaran ini meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Maka, jangka waktu anggaran kas jenis ini disesuaikan dengan waktu yang tercakup di dalam perencanaan perusahaan tersebut. Kegunaannya yang terutama adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah dana dari sumber-sumber intern dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada akhir setiap tahun anggaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.